Tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara. Sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Dan ini alangkah baiknya jika di awal-awal kepemimpinan Bapak ini bisa mengumumkan skenario ini kepada publik, sehingga ke depannya kita memiliki kesempatan yang sama untuk terus memikirkan dalam rangka mengurangi rasio utang kita terhadap PDB. Masih di Market Buzz, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hadir dalam rapat perdananya dengan Komisi 11 DPR RI. Ya, di hadapan seluruh anggota Komisi 11, Menteri Keuangan Purbaya, optimis perekonomian domestik mampu bertahan menghadapi gejolak ekonomi dunia. Global ekonomi masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan perang dagang, konflik geopolitik, ancaman keamanan global, serta terganggunya rantai pasok menjadi pemicu ketidakpastian perekonomian global. Di hadapan para anggota Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan resiliensi pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi tekanan tarif tinggi dari Amerika Serikat. Begitu pula aktivitas perdagangan dan produksi juga tetap berjalan baik, bahkan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini optimis Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang mampu bertahan menghadapi tekanan global. Tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara. Sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari DPR menekankan pentingnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera melakukan konsolidasi internal di tubuh kementerian. Langkah ini krusial, pemirsa, agar strategi fiskal termasuk upaya menekan rasio utang terhadap PDB dapat dijalankan efektif sejak awal masa kepemimpinan. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad, DPR memahami kebutuhan Menkyu untuk melakukan konsolidasi internal, karena Kementerian Keuangan memiliki infrastruktur organisasi yang luas. Meski begitu, konsolidasi tersebut diharapkan segera tuntas. Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya fungsi trilateral dalam perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN bersama Bappenas. Usulan dari kementerian dan lembaga dinilai perlu dipersiapkan matang untuk menghadapi tahun 2027 agar prinsip spending better benar-benar terwujud. Dan ini alangkah baiknya jika di awal-awal kepemimpinan Bapak ini bisa mengumumkan skenario ini kepada publik, sehingga ke depannya kita memiliki kesempatan yang sama untuk terus memikirkan dalam rangka mengurangi rasio utang kita terhadap PDB. Ya, sebelum kita akhiri Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat datanya dari RTI. Pemirsa, untuk IHSG bergerak menguat 1,19% di level 7.790,091 dan tahap gainers sejauh ini ada BMRI, BBRI, Bank BNI dan juga CBRE. Ya, dan kemudian top losers ada MDKA, PANI, PACK, NCKL dan juga LPKR dengan kalau kita lihat secara sektoral masih dipimpin oleh sektor keuangan, penguatannya 1,9% dan tampaknya seluruh sektor masih mengalami penguatan di perdagangan pagi hari ini. Ya, penjualan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas terkoreksi tipis panjang semester pertama tahun ini. Ya, meski demikian perusahaan plat merah ini masih mencatat pertumbuhan pendapatan. Kemarin pas penjualan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas terkoreksi tipis sepanjang semester pertama tahun ini. Meski demikian, perusahaan plat merah ini masih mencatat pertumbuhan pendapatan. Pegas melaporkan volume penjualan gas hingga Juni 2025 mencapai 832 BBTUD atau turun 1,1% dibandingkan periode sama tahun lalu. Direktur Komersial Pegas Aldiansyah Idam menjelaskan,
Penurunan ini terjadi akibat berkurangnya pasokan dari Sumatera dan Jawa, serta menurunnya permintaan pelanggan. Untuk menjaga keandalan pasokan, perusahaan menambah porsi gas LNG yang saat ini mencapai 10% dari total saluran. Dari sisi pelanggan, sektor pembangkit listrik menjadi konsumen terbesar dengan porsi 27%, disusul kimia 18% dan keramik 10%. Pegas juga melaporkan kinerja positif di segmen transmisi gas yang naik 10% menjadi 1.627 mmHCFD, serta regasifikasi yang melesat 24% berkat peningkatan kebutuhan listrik dan industri pupuk. Meski pendapatan perseroan tumbuh 5,43% menjadi 1,94 miliar dolar Amerika Serikat, laba bersih Pegas merosot tajam hingga 22,6% menjadi 144,42 juta dolar Amerika Serikat. Penurunan utama terjadi pada segmen hulu yang tertekan oleh turunnya produksi migas hingga 22% di blok Pangka, berbagi sumber untuk IDX Channel. Ya, PT Pertamina Persero melalui PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGEO resmi melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan pilot plan Green Hydrogen Ulu Belu di Ulu Belu, Lampung pada Selasa 9 September lalu. Fasilitas ini menjadi yang pertama di dunia yang mengintegrasikan teknologi Anion Exchange Membrane atau AEM electrolyzer dengan energi panas bumi sebagai sumber listrik bersih. Pilot plan ini menjadi terobosan penting Pertamina dalam mendukung transisi energi, mempercepat bauran energi bersih, sekaligus mendukung target net zero emission tahun 2060. Cepat atau lambat, energi terbarukan perlahan mendisrupsi energi fosil di masa mendatang yang menjadi core bisnis Pertamina saat ini. Pengembangan green hydrogen akan menambah daftar energi hijau namun berpotensi saling mempengaruhi satu sama lain, di mana dengan bertambahnya alternatif pilihan, masyarakat akan membandingkan mana yang lebih efektif dan efisien. Baik, pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Conversation Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalin Chu, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa.